Israel mengancam bakal melancarkan serangan militer terhadap Iran. Serangan tersebut terjadi jika kelompok teror Hizbullah yang didukung Teheran ikut berperang. Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat memperingatkan bahwa Ayatollah Iran akan dihapus dari muka bumi jika Hizbullah di Lebanon menyerang Israel. Puluhan ribu tentara Israel ditempatkan di perbatasan wilayah tersebut. Tempat Hamas yang juga didukung oleh Iran menyandra sekitar 200 sandera yang ditangkap dalam serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Namun kekhawatiran semakin meningkat bahwa Israel mungkin terpaksa berperang di dua front, di mana Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel pekan lalu berulang kali saling baku tembak melintasi perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Dalam ancaman langsung untuk menghalangi Teheran melakukan intervensi lebih lanjut, Barikat memperingatkan bahwa Israel tak hanya akan menghilangkan Hizbullah jika Israel yakin kelompok teror tersebut membuka front utara. Perang antara Hizbullah dan Israel hingga kini masih berlangsung di perbatasan Palestina dan Lebanon. Sengitnya perang keduanya karena serangan Hamas ke Israel sejak 7 Oktober lalu. Meski begitu, Israel beberapa kali memberikan ancaman kepada Hizbullah untuk tidak ikut serta dalam perang tersebut. Bahkan pasukan Zionis mengancam akan menghancurkan Lebanon. Rupanya Hizbullah memiliki 200.000 roket dan 100.000 anggota yang siap tempur. Hal itu berdasarkan riset pertahanan asal Israel yakni Institute for National Security Studies atau INSS. Selain itu, Hizbullah juga memiliki bom mortir, ratusan rudal yang memiliki presisi tinggi dan daya rusak yang sangat tinggi. Menurut perkiraan laporan itu, Hizbullah memiliki sekira 40.000 roket tipe Grad, 80.000 roket jarak menengah, dan 30.000 roket jarak jauh sampai ratusan kilometer. Selain itu, Hizbullah memiliki beberapa ratus proyektil Fatah 110, yakni rudal balistik berbahan bakar pada jarak pendek yang dikembangkan dan diproduksi oleh Iran. Pasukan Lebanon itu juga dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara C-802 berkualitas tinggi buatan Tiongkok dan Yakon buatan Rusia. Kemudian rudal anti-tank Kornet yang canggih dan lebih baik yang mampu meluncurkan bom mortir dan rudal anti pesawat jenis SA-17 dan SA-22 yang mampu mengenai UAV dan helikopter. Meski begitu, tidak dapat diverifikasi secara independen fakta dan angka dalam laporan lembaga think tank tersebut. Pasukan pertahanan Israel disebut memiliki kekuatan militer paling kuat di Timur Tengah dengan pengawasan dan persenjataan canggih. Namun IDF dilaporkan tidak sengaja menembak tentara Mesir di perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Akibat penembakan militer Israel, sedikitnya 7 orang terluka setelah terkena serpihan peluru. Insiden ini juga dikonfirmasi oleh militer Israel maupun Mesir. IDF mengakui mereka secara tidak sengaja menghantam posisi Mesir di perbatasan. Atas insiden yang terjadi pada Minggu 22 Oktober itu, IDF menyatakan penyesalan. Selain itu, IDF juga melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Meski demikian, militer Israel tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Juru bicara militer Mesir juga mengonfirmasi insiden ini namun tidak mengungkap berapa banyak personil yang terluka. Sementara itu media Mesir melaporkan bahwa serangan Israel tersebut tidak akan mengganggu proses pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Sebelumnya, sebanyak 20 truk membawa pasokan penting telah menyeberang ke Gaza melalui pos perbatasan Rafah di Mesir. Pengiriman bantuan ini menjadi pertama kalinya untuk sipil di Gaza sejak pecahnya perang pada 7 Oktober lalu. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan merekrut tentara baru di tengah perang melawan kelompok Hamas di jalur Gaza. Setidaknya ada 150 pria Haredi telah mendaftar ke kantor perekrutan IDF di Tel Hashomer dekat Tel Aviv pada Senin 23 Oktober. Ratusan orang tersebut akan menjadi sukarelawan dalam mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut situs berita Walla, sebagian besar sukarelawan adalah anggota aliran ultra-ortodoks Lituania di Israel dan berusia 26 hingga 30
tahun. Juru bicara IDF Laksamana Mudahagari pada Sabtu 21 Oktober lalu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 2.000 permintaan dari Haredi sejak pembantaian 7 Oktober oleh kelompok Hamas. Sebelumnya diberitakan Badan Intelijen Israel, Mossad, dan Dinas Keamanan Internal Israel Shin Bet telah membentuk unit operasi baru. Langkah ini dilakukan untuk memburu anggota unit khusus Nukbah Hamas. Unit baru dinamai bernama Nili yang namanya diambil dari jaringan intelijen Yahudi awal abad ke-20. Nili akan difokuskan untuk melacak dan menghabisi seluruh pasukan elit Nukbah Hamas. Nukbah Hamas adalah komando angkatan laut di unit pasukan khusus Brigade Is ad-Din al-Hasham. חנו כאן בכביש קילומטרים, הצטיידו, יצאו לשטח, נלחמו כאריות מול מחזות זוועה שאי אפשר לתאר, והמשיכו להילחם ונפלו וקמו והמשיכו. הרוח שאני פגשתי פה כבירה. ישבתי עם המפקדים הבכירים ועכשיו פה עם החיילים והמפקדים. ראש הממשלה, תן לנו את החופש לפעול. זה מה שהם אומרים. תן לנו את החופש לפעול. אנחנו נכה אותם שוק על ירך, ואנחנו נבטיח את עתידה של מדינת ישראל, ויש לך פה את הטובים ביותר, הטובים ביותר, גיבורים ממש. ואני מצדיע לכם, לכל אחד מכם. אני מצדיע לכם, ותדעו לכם שכל עם ישראל עומד מאחוריכם. עם ישראל עומד מאחוריכם, סומך עליכם, ויחד ננצח. Pasukan pertahanan Israel mengungkap kapan perang dengan kelompok Hamas akan berakhir. IDF akan membatalkan operasi darat di jalur Gaza jika Hamas membebaskan semua sandera dan menyerah tanpa syarat. Demikian disampaikan oleh Jonathan Conricus, juru bicara internasional pasukan pertahanan Israel dalam wawancaranya yang dirilis pada Minggu 22 Oktober. Conricus mengatakan jika Hamas tidak membebaskan ratusan sandera Israel, maka IDF akan menyerangnya. Dalam kesempatan itu, Conricus enggan mengungkap alasan invasi darat Gaza ditunda meski sudah menjadi perbincangan publik. Hanya saja ia mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel akan sepenuhnya melenyapkan kelompok militan Hamas. Ia juga menyerukan dukungan terhadap IDF dalam hal ini. Lebih lanjut, Conricus berbicara soal situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Sebelumnya, pada 21 Oktober lalu, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Hervi Galevi, mengumumkan bahwa IDF akan melancarkan sebuah operasi untuk menghabisi Hamas. Di saat yang bersamaan, 20 truk pertama yang membawa bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.